Wanita muda berusia 23 tahun bernama Rianti Agnesia, asal kota Bogor, ditemukan matoi di tangan seorang pemuda. Kejadian mengerikan itu terjadi pada 3 Mei 2024, di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Bhinneka Jati Jaya, Kuta, Bali. Menurut beberapa saksi, korban diketahui baru 3 hari berada di Bali, dan bekerja sebagai wanita panggilan. Sedangkan pelaku berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui merupakan karyawan swasta yang sudah berada di Bali sekitar 1 tahun. Peristiwa mengerikan itu bermula saat pelaku memesan wanita panggilan melalui aplikasi online dan tersambung dengan korban yaitu Rianti. Dalam rapat tertutup, keduanya bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan biaya anggaran Rp500.000. Selain itu, keduanya juga sepakat untuk melakukan hubungan badan di tempat kos pelaku. Saat tiba di kos pelaku, korban langsung masuk ke kamar pelaku. Saat berada di dalam kamar kos, keduanya kemudian berhubungan badan kurang lebih 1 jam. Setelah berhubungan badan, pelaku kemudian membayar sesuai kesepakatan di awal yaitu Rp500.000. Namun korban tidak terima dan meminta sebesar Rp1 juta kepada pelaku. Mendengar hal itu, sontak pelaku menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Korban kemudian mengancam pelaku akan memanggil kekasih dan rekannya ke TKP. Karena diancam, pelaku langsung emosi dan mengambil pisau dapur yang ada di kosnya. Pelaku kemudian menusuk tubuh korban berulang kali serta menggorok lehernya hingga matoi. Setelah korban matoi, pelaku langsung memasukkan tubuh korban ke dalam koper miliknya. Sebelum memasukkan tubuh korban, pelaku sempat mematahkan leher korban guna mempermudah tubuh korban masuk ke dalam koper. Pelaku kemudian membawa koper tersebut keluar dari kosnya dengan keadaan yang tergesa-gesa hingga koper tersebut sempat jatuh saat pelaku melewati tangga ketika menuju lantai 1. Pelaku kemudian membawa koper tersebut menggunakan motornya. Dan selanjutnya membuang koper itu ke semak-semak di Jembatan Panjang, Jimbaran. Kasus ini mulai terbongkar saat tetangga kos merasa curiga dengan suara teriakan dari kamar kos pelaku. Sang tetangga sempat terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan perempuan. Selain itu, tetangga juga mendengar suara seperti ada yang jatuh dari tangga kos. Kemudian tetangga kos keluar dan sempat melihat pelaku berjalan keluar dengan terburu-buru. Karena curiga, sang tetangga kemudian mengecek kamar kos pelaku sekitar jam 4 dini hari. Disitulah sang tetangga kaget melihat bercak darah di dalam kos pelaku. Tetangga pelaku kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sementara pelaku sempat kembali ke kosnya dan melihat dari kejauhan sudah banyak orang. Pelaku kemudian meletakkan motornya di dekat tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku melarikan diri ke tempat kakaknya dengan menggunakan motor temannya. Sedangkan polisi yang melakukan olah TKP mendapat ID card milik pelaku. Disitulah informasi itu langsung tersebar luas dan sampai ke keluarga pelaku. Keluarga pelaku kemudian memerintahkannya untuk menyerahkan diri. Pelaku akhirnya menyerahkan diri dan menunjukkan tempat korban dibuang. Kedua teman korban diketahui turut diperiksa dalam kasus ini. Namun keduanya tidak terbukti terlibat dalam transaksi prostitusi itu. Atas kejahatannya itu, pelaku kemudian dijerat pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.